Menyampaikan bahwa kami adalah punya niat untuk menjadikan salah satu calon legislatif di Dapil 6 dari Partai Golongan Karya dengan nomor urut 3. Adapun yang hadir itu semua adalah relawan kami di Dapil 6. Yang kebetulan juga di dalam kesempatan ini hadir juga caleg dari provinsi, yaitu dengan nomor urut 8 atas nama Bapak Adio BST, terus juga dengan nomor urut 3 atas nama Bapak Guntar Masyarakat. Semuanya ini adalah kepentingannya untuk Partai Golkar. Dia pada intinya bahwa kami dengan punya niatan baik akan maju di legislatif ini, tidak semata-mata hanya ingin pamer jabatan dan lain sebagainya, tapi kami ini melihat daripada apa yang terjadi pada saat ini terhadap masyarakat yang ada di Dapil 6 berkenaan dengan hal tersebut. Kami tidak mau janji, tetapi kami ketika ditakdirkan oleh Allah untuk terpilih menjadi anggota DPR ataupun menjadi pimpinan dewan, maka kami berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk tidaklah menyakiti warga di Dapil 6, terutama tidak dapat terlayani di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, serta di bidang kesejahteraan sosial. Karena ini tidak adanya keseimbangan dalam masalah itu. Pak Kades kan sebagai kepala desa juga sudah meraup banyak suara. Nah, bahkan suara terbanyak ya di Desa Duren ini. Nah, untuk memanfaatkan potensi itu kedepannya sebagai calon anggota legislatif seperti apa, Pak? Kami berkeyakinan bahwa sebenarnya kami ini habis masa jabatan itu di tahun 2024. Kalaulah kami mendulang suara, semuanya itu juga diserahkan kepada masyarakat pemilih. Dan kami pun maju di dewan ini juga atas kehendak daripada beberapa masyarakat yang berada di wilayah Desa Duren, khususnya umumnya di wilayah Kecamatan Lari. Begitu para teman. Jadi kami masih jabatan juga sebenarnya masih tahu sampai tahun 2024. Pak Ebe kan tentunya sebagai kepala desa 3 periode, kepercayaan masyarakat sudah full gitu, Pak. Nah, cara merawat kepercayaan masyarakat sebagai kepala desa dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif seperti apa? Ya, dengan mendidik kepada hal yang tertentu. Ya, apa yang Bapak lihat ya, selama kami menjadi kepala desa 3 periode ini, ya, bagaimana kedekatan kami dengan masyarakat. Itu pun akan kami lakukan ketika kami terpilih menjadi anggota dewan. Ya kan? Kami selalu ingin dekat dengan masyarakat karena asumsinya bahwa kami terpilih menjadi anggota dewan itu karena suara masyarakat. Bukan suara pejabat, ya kan? Bukan suara pengusaha, tetapi suara masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada kami, begitu. Itu Pak, untuk mencari dewan itu berapa target Bapak suara yang Kita tidak berbicara kalau berbicara target, ya kan? Ini mohon maaf ya. Kami aja di perolehan suara di Pilkades tahap ketiga, periode ketiga itu, kami di angka 7.000 lebih. Satu desa itu sudah 7.000 lebih. Gitu. Tapi ya dipersilakan anggota DPR yang sudah ada itu perolehan mereka ini berapa satu dapil gitu, ya kan? Itulah sebagai studi banding dan perimbangan. Sebagai gambaran apa ya? Ya, tapi kami meyakinkan suara yang 7.000 ini tidak akan pecah di Desa Duren ini. Solid, Pak. Malah insya Allah ya dari jumlah 7.000 ini akan bertambah. Bahkan melihat tadi para relawan itu pada pindah ke sini, itu daya tariknya seperti apa, Pak? Kami tidak pernah merasa tersaingi, merasa terlangkahi oleh mereka-mereka yang ketika itu rame-rame mau maju, dia berada di kubu sebelah. Tapi kami punya keyakinan, ya kan, yang pada akhirnya mereka juga akan kembali kepada kita dan dibuktikan pada hari ini. Ya kan? Ini mohon maaf ya, saya mengundang ini sebenarnya hanya via telepon. yang datang budak. Ya, itulah. Kalau hari ini kami mengundangnya tidak kami bendung, ya kan? Ini kayak apa aja makin stream. Betul. Berarti antusiasnya sangat tinggi banget itu. Insya Allah. Insya Allah. Be, satu lagi Be. Ya. Kalau terpilih nanti nih jadi dewan, prioritas apa nih yang urgent di Dapil 6 ini Be?
yang EB mau tanganin? Saya tidak menginginkan ketika saya terpilih menjadi anggota dewan. Catat ya, besar-besar nih, ya kan? Ada masyarakat wilayah di Dapil 6 wabil khusus pemilih kami, ya kan? Teraniaya dalam melayani di bidang kesehatan, melayani di bidang pendidikan, dan di bidang kesejahteraan sosial, ya kan? Karena hari ini tuh, ya kan bapak-bapak tahu, ya kan? Sampai-sampai saya mengatakan ketika saya berontak terhadap salah satu rumah sakit, saya sampai kepada pimpinan daerah ngomong, ya kan? Tolong tunjukkan saja satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Kerawang yang tidak melanggar undang-undang kesehatan. Ya, kenapa sekarang pada diam semua? Ya kan? Nah, ini yang tidak mau. Ya, jangan sampai masyarakat kami teraniaya, tidak bisa dilayani di bidang kesehatan. Yang termasuk dapil Bapak ya Pak? Ya, dapil 6. Dapil enam khususnya. Ya. Khusus Yang dapil kedua, enam. bidang Dapil pendidikan. Bagaimana sulitnya sekarang pendidikan? Ya kan? Sampai-sampai kami selalu bicara di forum manapun, ya kan? Tolong sampaikan, ya. Tolong carikan satu desa sampai ada SMP negerinya 2. Satu desa mencarikan SMP-nya, SMA-nya ada 2 negerinya. Cari di mana pun tidak ada. Ya kan? Tapi ketika misalkan warga Dapil 6 ini tidak bisa menikmati di sekolah tersebut, mohon maaf, ya kan? Itu ada aturan dan afirmasi yang sudah ditentukan oleh bidang pendidikan. Ya, yang kedua. Yang ketiga, tidak adilnya di bidang kesejahteraan sosial. Bapak-bapak kan tahu hari ini, ya kan? Mereka yang mendapatkan BLT, mereka yang mendapatkan PKH, faktanya apa yang terjadi? Itu jangan sampai terjadi lagi ketika EB terpilih menjadi pimpinan dewan maupun pimpinan-pimpinan yang lainnya. Dan saya yakinkan kalau Golkar menjadi pemenang, ya kan, di Kabupaten Kerawang, EB lah yang akan menjadi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerawang. Amin. Amin. Ya. Saya rasa ya, Yang terakhir yang terakhir yang terakhir Pak. Yang tadi penyampaian yang terakhir gimana Pak? Penyampaian yang terakhir kepada masyarakat yang khususnya Dapil 6 yang gimana Pak? Yang pertama, saya tidak mengendaki adanya teraniaya, ya, tidak terlayaninya di bidang kesehatan. Yang kedua, terlayaninya di bidang pendidikan. Yang ketiga, di bidang kesejahteraan. Di luar, ya, sekarang ini betapa naifnya yang namanya warga Kabupaten Kerawang tidak bisa bekerja, ya kan? Bisa bekerja dengan melalui calo yang mengakibatkan tidak bisa menikmati menjadi karyawan. Ya, itu tidak terjadi. Selama EB memimpin Desa Duren itu tidak terjadi, ya kan? Warga Desa Duren terlayani di bidang yang 4 tadi. ya kalau itu prioritas EB buat maju, saya rasa tuh dapat ekspektasi besar juga tuh dari warga Dapil 6. Insya Allah. Soalnya kan problem utamanya itu tuh. Segala sesuatunya itu atas izin dengan